Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ngobras dimanapun berada, malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan seseorang yang insya Allah kita kenal semuanya. Satu sosok yang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Saya ada di satu tempat di pojok kiri, kiri belakang atau back lah ya, di lahannya asrama Taruna, asrama Kalijaga. Kita langsung saja sapa, inilah Bapak Ikin. Selamat malam Pak Ikin. Selamat malam, Pak. Ini Pak Ikin ya, sosok yang insya Allah akan menginspirasi kita semuanya. Ini boleh ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Ikin. Ya, silakan. Datang ke SMK Mundu tahun berapa ini? Datang ke SMK 1 Mundu Cirebon ini saya pertama kali datang tahun 89 awal akhir. 89. Akhir 90 awal lah. 90 berarti sudah hampir 30, hampir 32. 32 tahun. Ya. Wow. Ini bukan waktu sebentar nih, 32 tahun ini. Ya, lumayan lama ini. Alhamdulillah Pak. Iya. Nah, dari 35, ulangi dari 32 tahun, 30 tahun lah. 30 tahun lebih ini kan Pak Ikin ini beliau bukan guru sahabat, bukan tenaga pendidik, tapi beliau adalah tenaga kependidikan atau mungkin dikenal dengan tata usaha atau juga staf karyawan ya. Jadi di ujung sana harus bisa membedakan, dan beliau ini sosok yang insya Allah akan menginspirasi kita semuanya. Kenapa? Karena ya inilah cerita beliau. Dari 30 tahun lebih ya, 32 tahun itu pertama kali datang apa yang dikerjakan sebagai seorang karyawan itu? Terus terang Pak Dek, saya datang ke sini itu awalnya itu saya sebagai pesuruh Pak Dek. Oh. Sebagai pesuruh. Pesuruh sesungguhnya. Pesuruh sesungguhnya. Dan saya harus jalani dengan sepenuh hati. Iya. Ya, saya harus bisa gitu. Berangkat dari kampung datang ke Cirebon sini. Ya, mana sih kampungnya? Majalengka. Majalengka mana Majalengkanya? Talaga. Oh, Talaga. Lalu saya Cirebon aja itu baru nginjak pertama kali itu. Oh, tahun 90-an awal itu. Ya, betul Pak Dek. Perasaan tuh jauh banget gitu awal-awal. Dari Talaga itu. Ya. Begitu tahu Cirebon, ya ternyata kan udaranya berbeda dengan di kampung. Iya. Panas Cirebon. Cirebon panas sekali. Saya harus menyesuaikan di sini karena pekerjaan Pak Dek. Ya, alhamdulillah lah betah gitu. Iya. Dan saya harus semangat, jauh dari kampung, harus bisa sukses di sini. Nah, lalu kan di ketatausahaan ini yang tadi menyebut diri sebagai pesuruh, apa sih kerjaannya waktu itu? Ya, sesuai pekerjaan pesuruh. Ya, disuruh bersih-bersih Pak Dek. Bersih-bersih. Ya, kalau dulu mungkin belum sebagus inilah sekolahnya ya. Iya betul. Dulu masih banyak lahan kosong. Bangunan aja baru berapa bangunan. Berapa lokal ya? Ya, berapa lokal gitu. Kapling kan masih banyak. Iya. Kalau dulu kan pekerjaan itu sudah dibagi kapling-kapling. Oh, dengan karyawan yang lainnya juga? Dengan yang lain, dengan teman-teman kita lah di sini. Ya, berapa orang? Sekitar 7 orang gitu, pesuruh. Ya, alhamdulillah kita bisa kerjasama. Di antara teman-teman itu ya? Biarpun itu kita punya bagian masing-masing tupoksi kaplingnya. Iya. Ya, apalagi dulu kan mungkin alhamdulillah sebagai Kasubag TU aktif juga. Oh. Aktif
dan ngawasin kita tuh benar-benar pada. Alhamdulillah, tapi ya itu membuat saya semangat. Jadi Kasubag TU langsung ikut juga Terjun dulu itu. Mengawasi langsung. Mengawasi langsung. Tidak sekedar tunjuk-tunjuk. Ya, betul. Dan berangkat kerja aja saya kalah sama Kasubag TU. Maksudnya? Lebih pagi datangnya. Oh, lebih pagi beliau. Ya. Iya. Saya belum datang, dia udah datang. Wow. Ya, itulah dulu. Iya. Sebagai almarhum Pak Miskan. Almarhum Pak Miskan, Ya. betul. Ya, alhamdulillah lah itu. Nah, Saya itu dijalani apa ya? Pesuru itu berapa lama itu? Saya di sini mungkin hanya setahun lah, Pak Dek. Setahun itu di sekolah nih. Iya. Saya dipekerjakan di sekolah itu mungkin hanya 1 tahun. Iya. Karena lama-kelamaan kan saya sering ketambak dengan pimpinan nih, Pak Haji Johari. Kita obat alas lah namanya, Pak Dek. Awal-awal itu. Betul. Biar kita bisa usaha. Baru tuh tiap hari ke sana, kadang-kadang seminggu 2 kali dengan Pak Haji Johari itu. Sampai saya dipekerjakan di sana, Pak Dek. 91. Berarti Awal. 1 tahun lah kurang 1 tahun hanya di sini 1 saya. tahun di SMK Mundi di Jalan Kalijaga. Ya, di Jalan Kalijaga. Saya pindah ke Bondet. Oh. Pindah ke Bondet itu saya harus mengelola tambak tuh sekitar 4,4 hektar. Saya berpikir ini mampu enggak, gitu kan. Saya bukan backgroundnya dari di budidaya itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Kan bukan backgroundnya kan orang budidaya. Ya, itu pada. Kok sebentar, kok sampai kepala sekolah minta Pak Ikin untuk ayo ikut saya ke Bondet kelola ini tambak. Apa dasar beliau? Nah, itu. Saya juga tidak mengerti, Pak. Kenapa harus saya gitu? Iya. Padahal mungkin orang yang asli di bidangnya banyak lah. Gitu. Waktu itu jurusan budidaya sudah ada kan? Sudah ada. Aha. Cuman ya kebetulan mungkin kemungkinan ini, Pak. Iya. Melihat saya mau bekerja. Sebentar. Mau bekerja. Ya. Bukan mampu bekerja, bukan ya? Mau bekerja. Ya. Sahabat, ada satu kata yang bukan saya yang menyampaikan loh. Beliau ini. Mungkin beliau kepala sekolah melihat saya mau bekerja. Ya. Jadi mau, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Saya yakin mampu itu semua orang pasti mampu. Ya, betul. Mampu belum tentu mau. Tapi kalau mau, insya Allah dia akan mampu. Seperti itu sepertinya. Ya, mungkin terus terang saya punya pesan dari Pak Haji Toto. Kalau ditanya pimpinan pekerjaan harus bisa, biarpun itu tidak bisa. Iya. Nah, itu pada. Iya. Oh. Setelah itu saya berpikir, begitu saya tanya di mesin, saya kerjakan. Padahal itu tidak bisa. Tapi saya sambil berpikir, ternyata alhamdulillah sampai bisa. Iya. Nah, itulah pada ilmu bertambah sedikit-sedikit nih, alhamdulillah. Buat saya tentang ditambak juga, ya alhamdulillah dipercaya. Awal-awal kita punya 9 petak awalnya. 9 petak tambak udang ya. Kita bertahap tanam. Dari uang awal itu 35 juta. Kita tanam bertahap. Kok tahu uang itu jumlah segitu? Kebetulan dulu dengan kepala tambak ya almarhum Pak Wahid. Oh iya. Dia bercerita. Oh. Ini kita punya dana sekian. Jadi ada apa semacam penanggung jawab ya? Penanggung jawab dan beliau keterbukaan adalah, ke kita. Iya, beliau adalah almarhum Bapak Wahid ya. Iya. Ya kita jalankan pada. Sampai pimpinan menugaskan saya di sana, saya masih berpikir juga sebenarnya sih betah atau tidaknya. Iya, betul. Karena di sana itu kan berbeda dengan di sekolah. Jauh dari mana-mana. Ya, melihat air mandi aja tidak ada. Betul. Hanya kolam, airnya air asin, gitu kan. Sampai saya alhamdulillah ditugaskan di sana, ya udah saya siap. Gitu. Saya siap. Pak Johari malahan berpesan, silahkan kamu nyari teman dari.
kantor. Oh. Siapa yang kamu cocok di sini Untuk bekerja? dibawa ke sana. Dibawa ke tambak itu. Saya coba Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin saya bawa ke sana. Ya awal mau. Ya kemungkinan fisik atau gimana lah. Atau di sana itu kan susah mandi. Mungkin tidak cocok, hanya 1 bulan kuatnya. Oh. Hanya 1 bulan Pak Dek. Dan alhamdulillah saya bertahan di sana, tetap akan saya jalankan karena mungkin amanah dari pimpinan lah. Saya harus berhasil gitu. Iya betul. Saya harus berhasil. Ya alhamdulillah dengan kerja keras saya dengan almarhum Mbah Wahid itu, ayo kita bangkitkan budidaya. Berapa lama jadi di sana? Saya dari tahun 91 sampai 97 Pak. Wow. 91 97. Ya. Dari yang tidak tahu apa-apa. Ya. Sampai akhirnya menjadi tahu apa-apa. Wah, gitu. Ilmunya maksud saya. Ilmunya tahu bertambah, apa-apa. Wow. Dari awal saya hanya belajar dari almarhum Mbah Wahid. Nih bukunya. Belajar, dikasih buku Pak Dek. Suruh belajar sama saya. Mau, alhamdulillah. Biarpun itu tidak mengerti. Iya. Itu bahasanya bahasa Filipina. Oh. Waktu almarhum betul. masih sakit di Rumah Sakit Siti Fatimah, saya minta menerjemahkan. Masya Allah. Tolong terjemahkan ini bahasa ini, biar saya bisa baca. Saya baca sedikit-sedikit dan pelajari. Selama saya di tambak itu, ya mungkin saya juga bisa lihat di situ dan dicocokkan dengan di lapangan. Iya. Antara teori lah ya. Antara dengan, teori dengan di lapangan ya, gitu. Mungkin kan biasanya berbeda Pak. Iya. Nah, kita mungkin alam juga kan, cuaca lah. Ya, alhamdulillah kan kita di sana sampai berhasil. Kita bisa sampai membuat kapal, gitu kan, dari hasil tambak itu. Ya alhamdulillah dari mungkin membuat kapal itu sekitar 94-95 Pak ya. Tahunnya ya? Ya. Sesudah tambak itu berhasil kita punya dana, bisa membuat kapal. Dan tambak juga masih berjalan. Apa namanya kapalnya itu? Permata Bahari. Permata Bahari Ya. ya. Jadi sahabat, bahwa tambak dibuka tahun 91 tambak dibuka. Ya. Kemudian karena pengelolaan yang baik dan benar, Ya. saya ulangi, karena pengelolaan yang baik dan benar dan kesungguhan dari teman-teman yang mengelola di sana, sampai itu menghasilkan. Ya, betul Pak Dek. Dan itu juga mungkin tanamnya bertahap Pak Dek. Dari kita punya 9 petak itu, kita tanam hanya 2 petak dulu. Karena lihat kondisi keuangan. Gitu kan. Kita hanya cukupnya hanya 2 petak nih. Kita tanam 2 petak dulu. Iya. 2 petak dulu, kita coba sampai 100 hari nih. Kita coba sampling. Oh, udah sekian size-nya nih. Kalau masih kurang, kita coba sampai 120 hari. 4 bulan. Iya, jadi size juga bertambah. Ya. Berarti kan alhamdulillah tuh. Iya, betul. Lalu 91, 92, 93, 94, 3 tahun berarti ya. Ya. Tambak dikelola sampai kemudian 94, 95 bisa berhasil membuat kapal baru ya. Betul. Membuat kapal. Masih ingat nggak barangkali ukurannya? Panjang berapa itu? Panjang sekitar 12 kayaknya Pak. 12 meter. Ya, untuk tunas. Untuk tunas itu bobotnya itu sekitar awal itu 36 JT. Weston. Iya. Kita dibikin untuk kapal Pursin itu. Iya, betul, masih ingat saya. Dan akhirnya itu kan jadikan sebuah unit usaha kan ya. Betul. Iya, unit usaha Jadikan, untuk sekolah. Betul. Iya, jadi kan waktu itu kalau disebut dengan teknologi, kemudian fasilitas relatif masih tidak begitu banyak mendukung untuk bekerja dengan nyaman di Bondet. Tetapi sampai bisa menghasilkan untuk bisa membuat sebuah kapal. Betul. Makanya ini itu pada sebuah perjuangan yang hebat. Nah itu, saya bekerja kemungkinan hampir 24 jam.
Wow. di tambak itu. Di tambak itu hampir 24 jam Pak. Tidak mengenal lelah. Resikonya tinggi. Kolam bocor, malam-malam kita harus terjun. Kita harus beresin itu kolam. Kalau tidak begitu ya habis itu udah. Wow. Ya, itulah Pak. Jadi maksud saya begini Pak Ikin, bahwa ada sebuah kegiatan yang dipusatkan di Bondet, yaitu tambak udang. Kemudian dikelola dengan sepenuh hati, dikelola dengan baik dan benar. Ya. Dan itu menghasilkan sesuatu yang membuat bangga semuanya. Ya, Saya pun saya datang 90-an juga baru berarti, tapi kemudian cerita itu masih hangat lah di dalam memori ini, bahwa kita punya kapal yang kemudian beberapa saat, setahun 2 tahun kemudian, kapal itu juga menjadi tempat anak-anak praktek. Nggak nyata kan bahwa ternyata dengan kemauan kerja keras semuanya bisa tercapai, ya, kan? Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. Kami saya pribadi, ya kami semua, saya yakin lah, juga berharap bahwa budidaya sekarang pun harus bisa, kan? Ya. Seperti Ya, itu. terus terang saya sampai ke sekarang, insya Allah saya dukung Pak. Biarpun saya masih bukan orang budidaya, tapi ya mungkin sedikit saya punya pengalaman. Yeah. Insya Allah saya dukung. Ya, sebentar saya potong, sahabat. Dengar tadi sendiri kan bahwa saya punya pengalaman. Jadi Pak Ikin ini nggak merasa punya ilmu, saya punya pengalaman beliau ini. Justru ini pengalaman ini bahwa ilmu yang paling berharga barangkali, kan ya. Ayo teman-teman budidaya khususnya ini, beliau sudah siap ini ya untuk kembali mengabdi ya dengan pengalamannya Pak Ikin. Pak Ikin 7 tahun ditambak kan ya. Kemudian karena satu dan lain hal lah ya, bahasanya mungkin akhirnya Pak Ikin ditarik kan. Atau sebelumnya nggak kesini Pak De. Tidak kesini saya. Di mana? Kapal itu kan mulai operasi tuh. Oh iya. Gitu operasi. Yang kan kapal kerja, tadi diberi nama Permata Bahari tadi kan beroperasi, betul. Operasi, kita kerjasama dengan nelayan. Betul. Dan saya ikut di kapal Permata Bahari 2 tahun Pak De. Oh, 2 tahun? 2 tahun. 97 saya pindah ke kapal Permata Bahari. Jadi tidak langsung saya ke kantor. Tidak langsung ke kantor. Tidak, saya banyak di lapangan terus terang. Di lapangan, iya. Banyak di lapangan terus terang saya. Saya pindah ke kapal tahun 97 sampai 9. Ya, ikut. Kebetulan saya sedikit dapat ilmu dari pimpinan saya Pak Haji Johari tentang mesin Pak De. Dari ketidakbisaan saya berpikir ini saya harus bisa untuk menunjukkan pekerjaan saya. Gitu, Pak. Alhamdulillah, dan saya juga harus berani. Gitu, Pak. Ya, alhamdulillah, sampai saya dipercaya juga pindah kapal itu untuk megang mesin, maksudnya merawat mesinnya. Wow. Itu kan mestinya harus orang mesin kan? Betul. Iya, karena harus orang mesin, dan memang yang harus menguasai mesin kapal. Betul. Kan? Padahal di kapalnya sendiri itu ada sistem motoris. Iya, istilah namanya ya. Namanya motoris. Tapi saya terjun ke situ, ikut membantu. Tapi kalau motoris itu hanya tahu luar, Pak. Dan saya, insya Allah saya akan belajar mempelajari dalamnya. Itu sampai saya semua, makanya mesin-mesin itu ya udah saya bagaimana biarpun itu motoris ada, tetap saya ada. Iya. Ikut kapal. Sahabat, ini baru kebongkar sekarang ini, ternyata bahwa memang ini belum nanya nih ya. Lulusan apa sih? Boleh kan? Boleh. Lulusan apa sih? Ya, pendidikan sih nggak terlalu tinggi sih Pak De. Terus terang saya. Iya. Hanya SD terus terang. SD? Ya. Pernah SMP? Separuh. SMA? Apalagi SMA. Artinya begini, sahabat, ini
ini ada sosok yang saya tidak salah nih ya. Beliau ini adalah sosok inspiratif, motivasi bagi penikmat dari channel Pak Denung bahwa Pak Ikin ini ya karena mau tadi. Bahkan tadi beliau tidak segan-segan untuk mengatakan berterima kasih kepada Pak Johari. Oh ya, saya dapat ilmu dari Pak Haji Johari, yaitu beliau itu. Ya mungkin kemungkinan ini memang saya juga banyak dimarahin karena mungkin tenaga masih kuat. Iya. Baut banyak yang potong. Wah. Ngentengin Terlalu baut. kenceng ya. Masih belum punya. Kira-kira. Ya. Iya. Jadi Tapi ya beliau itu, tapi senangnya saya mau terjun, mau pengen bisa saya. Iya. Di masjid itu. Saya sempat bertemu beliau juga lumayan lama. Memang beliau kalau sudah ada di lapangan, oprek-oprek mesin. Ya. Karena kalau tidak salah kita pernah punya tempat garasi Itu. di dekat lapangan basket ya. Betul. Sahabat channel Betul. Pak Denung pernah ingat garasi mobil era 90-an? Ya. Itu di dekat lapangan basket ya, di Ya. belakang. Kalau sekarang itu di depannya bangunan kapal ya. Betul. Itu jadi saya suka melihat kalau sedang olahraga beliau suka kadang-kadang ya tinggal kaos saja. Itu kepala sekolah itu. Betul. Kepala sekolah. Wow, hebat bukan main. Tadi Pak Ikin dengan besar hati beliau menyampaikan bahwa berterima kasih pada Pak Johari yang telah banyak memberikan ilmunya, memberikan pelajaran tentang mesin, permesinan dan kelistrikan begitu ya. Nah, Pak Ikin, 2 tahun kemudian ikut ya atau masuk ke dalam dunia kapal. Betul. Setelah 2 tahun di dunia kapal, kemana lagi itu? Nah, setelah itu lama-lama kan saya punya pengalaman juga pada ke kantor nih. Masa sih harus di lapangan terus selamanya kan begitu. Jadi 7 tahun itu ada di lapangan berarti. Betul. Ya. Hampir 9 tahun. 9 tahun, 7 tahun di tambak, 2 tahun di kapal ya. Saya masuk ke kantor. Hmm. Itu kan tahun 2000 lah, hampir tahun 2000 awal itu. Ternyata begitu masuk ke kantor, harapannya masuk kantor. Ternyata tidak. Ditempatkan di mana? Lab budidaya pada. Oh iya. Karena mungkin saya awalnya kan di punya tambak pengalaman ya. di budidaya juga. Iya. Jadi tetap saya masuk di lab budidaya. Lari lagi ke budidaya ikan. Tapi sekarang di lab sekolah ya. Lab sekolah. Skopnya lebih kecil. Betul. Ya mungkin lab budidaya juga dulu kan belum sebagus inilah pada. Iya. Di belakang itu kan masih acak-acakan. Fasilitasnya juga masih kurang lah ya. Kurang. Berapa lama di lab budidaya? Saya sampai 2005 pada. 5 tahunan berarti Ya, lah ya. dari awal juga saya belum bisa pemijahan ikan. Itu masih saya juga hanya melihat-lihat guru budidaya. Iya. Caranya gimana. Sampai saya bisa sendiri gitu kan. Ya, dengan almarhum Pak Arif juga. Iya. Saya lama dengan dia. Kerjasama ya. Ya. Berkawan kerjasama. Ya. Jadi sahabat channel Pak Denung bahwa sosok ini kembali saya sampaikan, makanya saya ingin beliau ini ngobrol dengan saya, ingin coba saya korek habis. Mohon maaf dari sisi pendidikan nggak ada sedikit pun background yang keperikanannya tidak ada. Hanya karena mau untuk mencoba dan belajar terus. Keduanya, beliau tidak pernah malu untuk bertanya. Ini Pak Ikin ini sampai kemudian dari budidaya di tambak, di kapal, kemudian masuk ke lab budidaya. 5 tahun ya? Betul. 5 tahun, dari situ kemana lagi tuh? Ya, baru tuh masuk ke kantor. Ke kantor sesungguhnya? Kantor sesungguhnya. Biarpun itu tidak mengerti IT. Belajar, kita pengen tahu. Bentar, jangan cerita dulu, ini saya sampaikan. Jadi setelah dari lab budidaya, beliau ini, Pak Ikin ini, ditarik masuk ke kantor menjadi staf tata usaha, tapi ada di bagian sarana. Dan itu pun lebih ngeri lagi tentang
bagaimana mengelola aset ya? Itu sebelum. Oh, sebelum itu. Sebelumnya saya masuk dulu ke tata usaha itu di kepegawaian pada. Oh, kepegawaian. Ya. Dengan rekan saya Pak Sukana gitu kan. Dengan Pak Bihin. Iya, Pak Bihin yang sudah purna ya. Purna ya, betul. Oh, di kepegawaian pernah. Pernah ya. Kita ngikutin yang sudah pengalaman. Yang lah. sudah pengalaman, betul. Saya itu aja ngikutin aja saya. Iya. Oh, ini kerjakan. Ya, betul pada. Ya, sampai sedikit-sedikit masuk kantor, kita belajar IT. Kalau kita lagi ada senggang waktu gitu kan. Ya. Lama-lama sudah di kepegawaian itu kan baru tuh jadi Pak Haji Wawan tuh beliau. Saya ditarik sama Pak Haji Wawan itu bantuin saya. Bantuin apa Pak? Saya kan lagi bekerja gitu di sini. Saya bantuin Bapak. Kan itu pindah ke Sarana, bantuin Bapak. Waduh, saya bisa apa Pak di Sarana? Saya tidak mengerti apa-apa Pak, gitu kan. Dah, oh. Saya kan nggak bisa IT. Di Sarana itu kan bukan hanya sarana ya, kan perlu laporannya. Iya. Ada laporannya kan. Itu kan perlu IT Pak Dek. Saya bingung nih Pak Haji Wawan menarik saya minta bantuin untuk di Sarana, sedangkan saya nggak bisa IT. Tapi Pak Haji Wawan percaya. Saya masuk di Sarana itu, saya tidak bisa apa-apa terus terang di saya Pak Dek, di IT. Ya mungkin hanya sedikit-sedikit lah. Waktu zaman di TU itu kan ngetik aja masih, aduh satu jari. Gitu kan. Iya. Begitu masuk ke Sarana, masuk langsung waktu itu kan harus ada laporan aset, langsung memegang aset. Operator aset Pak. Iya. Operator aset, tapi saya tidak bisa IT. Mikir saya tidak bisa IT. Tapi saya pede lah. Pede. Ada BIMTEK, berangkat. Biarpun itu tidak tahu. Iya. Bawa laptop. Udah di sananya saya terus terang saya ngikutin teman-teman yang lain. Saya tidak memikirkan masalah itu. Yang penting saya harus bisa nih IT. Dan laporan ini kan menyangkutnya nominal Pak Dek. Iya. Iya kan? Nominal. Aduh, nominal. Sedangkan barang-barang di sini aja dari tahun 73, 68 Betul. masih ada. Itu nominalnya Berapa? itu kan Pak Dek. Iya. Nah, itulah. Laporan itu kan masih semua harus dilaporkan. Sedangkan dari awalnya manual, pindah laporan ke program. Betul. Ke program. Aduh, saya harus langsung ke program. Saya juga IT belum lancar. Tapi itu pada alhamdulillah, saya di Sarana kerja keras dengan Pak Rudi lah. Pak Rudi yang tahu IT. Iya. Dia yang sering banyak dikerjain sama saya tuh pada. Banyak bantu beliau ya. Banyak bantu. Kebetulan kan ruang Sarana dengan kurikulum itu bersebelahan. Iya. Saya belajar, mungkin dapat program itu kan dari dinas untuk cara praktikannya, pengisiannya. Tapi kalau udah mentok baru saya panggil Pak Rudi. Tuh Pak Ikin, dari mulai di Sarana, berarti dari Sarana kan memang butuh IT. Betul. Sarana pendukungnya. Betul. Ya, dari mulai nggak bisa sampai bisa berapa lama? Arti bisa itu bukan bisa pinter atau lihai, bukan. Ya. Artinya bisa minimal, ini rupanya. Berapa lama itu? Ya, setahun. Nggak sampai Pak. Nggak sampai. Nggak sampai 1 tahun sudah. Oke, ada kepercayaan diri dan betul, memperlancar proses pekerjaan ya. Karena kalau kita bikin laporan itu, kalau ada kekurangan kita di dinas dikerjain. Begitu kita ya. Bisa sambil bertanya di dinas, cara pengisiannya, diselesaikannya langsung di dinas jadi. Gitu, kan. Kalau udah jadi, udah kita bawa pulang lagi karena kan kita butuh tanda tangan pimpinan. Iya, betul. Mau balik lagi ke sini. Iya. Yang penting sudah bagus laporannya, baru. Oke. Sahabat, bahwa Pak Ikin ini tadi yang dari obrolan tadi kita bisa lihat bagaimana track recordnya beliau bekerja dari mana sampai kemana, tapi juga
ada yang tadi belum diceritakan. Beliau ini adalah seorang driver. Yang belum cerita kan? Iya kan ya. Beliau ini adalah driver ya. Driver dari satu kendaraan tempur SMK 1 Mundu, yaitu mobil truk. Ya. Beliau ini adalah penguasa mobil truk ya, dalam menjalankan segala sesuatunya yang berhubungan dengan seluruh kegiatan sekolah kita. Terutama sekali adalah kegiatan-kegiatan yang memakan waktu dan tempat yang jauh. Jadi kalau boleh tahu nih, sudah pernah mengantar kegiatan apa saja? Pecinta alam. Pecinta alam itu sampai Cianjur, Cianjur, Ciamis, Tasik, Sumedang, Tanjung Sari. Tanjung Sari itu Sumedang juga ya? Sumedang ya. Semua Sumedang juga, Tanjung Sari. Hampir Jawa Barat lah mungkin, banyak. Itu yang lereng Gunung Ciremai itu yang saya ikut itu. Betul. Aduh, Maja. Yang di lereng itu. Ya betul, Pak. Saya ingat sekali, saya ikut itu. Argapura lah namanya. Argapura, iya betul. Itu desa Argapura. Ya. Itu PA juga kan? Pecinta alam, betul. Pecinta alam kan, dan anggota pecinta alam SMK 1 Mundu Tabapala. Tabapala ya? Tabapala, betul. Nggak mungkin nggak inget nggak ada dengan sosok ini. Ini beliau ini dekat sekali dengan anak-anak ya, Pak Ikin ini. Selain memang bekerja yang bersentuhan selalu dengan anak-anak, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kegiatan di lapangan, beliau adalah orang yang paling dekat dengan anak. Senang itu, Pak. Karena senang ya. Senang saya dengan anak-anak, akrab, kedekatan dengan anak-anak itu. Ya. Sampai pulang dari lomba pecinta alam, pernah lewat Jahim namanya tuh. Daerah mana itu? Itu daerah masih Ciamis lah itu. Ciamis, daerah Ciamis ya. Anak-anak pecinta alam itu terus terang itu capek. Itu di gunung itu saya kerjain, Pak Dek. Maksudnya? Pura-pura mobil mogok. Mobil saya matiin. Mogok. Mobilnya dimatikan. Lampu matikan. Perjalanan pulang itu malam kan? Kan gelap. Gelap, betul. Matikan, saya langsung berhenti. Anak-anak suruh turun. Suruh turun dari itu mobil anak-anak. Di tengah hutan itu. Padahal anak-anak tuh lagi senang-senangnya dapat piala. Oh iya. Betul, Pak Dek. Saya kerjain itu. Suruh turun, pura-pura saya mobil mogok, suruh dorong. Begitu anak-anak turun, saya starter, saya tinggal itu. Dikejar itu sama anak-anak. Anak-anak pecinta alam, terus terang saya itu. Itu tahun berapa, inget nggak? Sekitar tahun berapa ya itu, saya lupa. Dari tambak udah selesai. Selesai itu. Berarti 97, 98, 99. Ya, dari betul. kapal sudah selesai. Ya kan? Ya. Karena udah banyak di sini kan. Betul. Ke awal 2000-an mungkin ya. Ya. 2002, 2003. Ya, mungkin itulah. Itu saking akrabnya dengan anak-anak sampai pada begitu terus terang saya. Tapi mungkin kan saya lupa anak-anaknya itu kan karena banyak sih. Tapi sepertinya anak-anak nggak akan lupa itu. Ya. Langsung tunjuk jari komen ya nanti ya di channel Pak Denung ini ada orang jahil ini, ketahuan ini jahilnya. betul itu Pak Dado. Saking senangnya saya. Iya, jadi sahabat, tadi di awal saya sampaikan bahwa beliau dari sisi pendidikan itu tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Beliau mengakui, beliau besar hati menyampaikan seperti itu, tapi karena kemauan dan kerja keras beliau ini akhirnya apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sampai ke masalah IT juga beliau mau mempelajarinya, dan saya saksinya, saya tahu persis beliau sudah bisa menguasai Excel, udah jago. Biasa macul nyangkul ditambah Excel udah jago nih beliau ini kan. Beliau dekat dengan anak-anak juga, terutama anak-anak yang berkegiatan di lapangan. Betul. Anak-anak PA karena beliau adalah seorang driver bertanggung jawab, tapi tidak memposisikan diri sebagai murni driver, tapi seperti merasa sahabat bagi anak-anak ya Pak Ikin ya. Gitu. Kita dengan anak-anak kita kadang di olahraga juga aktif. Oh iya, suka nganter-nganter. Enggak, kalau nganter-nganter pertandingan kan. Setiap sore kalau itu lagi latihan. Betul. Iya. Nah ini
berharap sekali bahwa ini menjadi contoh bagi teman-teman adik-adik kita yang ada di sekolah ya Pak Ikin ya. Barangkali Pak Ikin statement, pernyataan atau apa ya mungkin titip pesan lah untuk sahabat-sahabat kita di ujung sana yang pernah dijailin atau pesan untuk adik-adik kita yang baru nih, silakan Pak Ikin. Ya, pesan-pesannya ya mudah-mudahan sekolah ini tambah maju Pak. Kedisiplinannya jangan sampai luntur. Nah, iya. Terus terang itu Pak. Iya. Mungkin ya zaman boleh berubah, tapi kedisiplinan jangan berubah. Betul. Tetap harus semangat. Semangat belajar. Di sekolah ini kan sekarang udah bagus terus terang. Iya. Harusnya lebih bagus lagi ini anak-anaknya. Prestasinya, kedisiplinannya. Betul. Iya, betul. Ya, alhamdulillah kan sekarang nih lagi ada perawatan gedung nih sedikit-sedikit kan. Iya, iya. Mudah-mudahan anak-anak asrama juga nambah betah. Amin. Nambah banyak. Iya, Ya iya. itu mungkin aset buat sekolah juga Pak. Iya, betul. Ya, kedepannya sekolah kita mungkin saya berharap lebih sukses. Amin. Iya. Dan Iya. teman-teman juga keluarganya nambah akrab. Jangan saling tendang. Sepakat saya. Keluarganya jangan sampai luntur. Itu pada saya tuh berharapnya itu. Iya. Saya senang dengan teman-teman kalau ada akrab itu. Biarpun itu makanannya hanya apalah, makan rame-rame bareng-bareng itu aduh nikmatnya Pak. Iya, betul, kebersamaan itu. Kebersamaannya pada yang saya lihat itu. Ya, itu mungkin pada Iya. saya berharap itulah. Iya. Jangan sampai luntur kekeluargaan kita. Baik, baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Ikin. Apa yang tadi disampaikan Pak Ikin bahwa bukan permintaan yang muluk-muluk, biasa saja berharap bahwa kedisiplinan untuk tidak kendor, Ya, disiplin terus ya, apalagi dengan fasilitas sekolah yang sudah sedemikian baiknya, betul. tapi jangan sampai malah kedisiplinan luntur. Ya. Ada mudah-mudahan pernyataan saya ini entah apa namanya lah ya, bahwa lunturnya kedisiplinan, hancurnya kedisiplinan bukan hanya karena faktor dari luar, Betul. bahkan faktor yang paling utama adalah penghancur menurunkan disiplin adalah karena faktor dari dalam sendiri yang tidak mendukung itu bisa terjadi. Betul. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Ya, harus ada kekompakan. Iya, betul, kekompakan untuk menjaga disiplin itu ya. Ya. Barangkali itu saja sahabat channel Pak Dinung. Terima kasih untuk Pak Ikin, Sama-sama, Pak. Ikin Sodikin ya. Ini sahabat kita semuanya ya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sehat semuanya.